Kesya, kan kita sudah masuk tahun baru. Tahun berapa? 2023. Yeay. Nah, Kriwil bersyukur banget karena Tuhan telah menolong Kriwil sepanjang tahun 2022, Kak. Wah, baik ya Tuhan Yesus. Iya, dan Kriwil percaya Tuhan akan terus menolong Kriwil di tahun 2023, Kak. Pasti dong. Iya dong. Jadi sekarang kita mau ngapain? Mau mulai. Oke teman-teman, sekarang kita mau memuji Tuhan. Belum, Kriwil. Sebelum belum? memuji Tuhan, kita harus berdoa dulu. Oh iya, aduh, Kriwil lupa sampean saking semangatnya. Ya udah teman-teman juga sepertinya udah semangat banget nih mau menyambut tahun baru, mau memuji Tuhan. Tapi sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. Oke. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memberkati dan membimbing kami melewati tahun 2022. Terima kasih juga karena sekarang sudah mulai tahun 2023, kami mohon bimbingan dan perlindungan-Mu juga ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin memuji nama-Mu, mengucap syukur atas tahun yang baru. Engkau berkati, semoga pujian kami bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau Memuji Tuhan. Adik-adik pasti sudah tahu nyanyi yang keras ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Teman-teman, kita memuji Tuhan sama-sama ya. Semangat. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola.
Yesus besertamu. Ayo muji Tuhan lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu, 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 cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Puji nama Tuhan. Halo adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Nah, Tante mau tanya, bagaimana acara Natal bulan Desember lalu yang adik-adik sudah hadiri, khususnya di Champion Kids? Pasti adik-adik semua senang karena mendapat banyak sekali hadiah. Siapa yang dapat hadiah dari Santa Claus? Oh iya, hampir semua ya. Nah, dan tidak terasa kita sudah masuk di minggu pertama bulan Januari tahun 2023. Wow, adik-adik masih liburan kan? Tapi mungkin besok atau lusa ada adik-adik yang sudah mulai masuk sekolah. Nah, tapi untuk hari ini Tante mau menceritakan cerita dengan judul New Me. Artinya aku yang baru. Nah, apa maksudnya? Nah, mungkin di tahun 2022 adik-adik sudah melakukan banyak hal yang kurang bagus. Tapi di tahun yang baru ini, tahun 2023, kita mau meminta agar Tuhan menolong kita, memimpin kita memasuki tahun 2023 dengan satu kehidupan dengan sifat-sifat yang baru yang dari Tuhan. Memang di tahun-tahun yang lalu, khususnya 3 tahun belakangan ini, kita semua mengalami saat-saat yang sulit karena ada wabah atau pandemi virus corona. Banyak dari adik-adik yang juga menderita karena virus corona. Tante juga menderita virus corona karena virus corona. Dan di tahun yang baru ini, Tante mengajak adik-adik semua berdoa agar Tuhan tolong supaya di tahun yang baru ini virus corona itu tidak lagi mengganggu kita. Amin? Ya, pasti. Karena kalau masih ada virus corona, kita harus pakai masker. Pasti ada adik-adik yang tidak senang pakai masker. Tante juga tidak senang kalau pakai masker. Tapi itu harus, satu keharusan kalau virus corona itu masih ada. Dan kalau virus corona itu masih merajalela di bumi Indonesia, nah kita masih harus mengikuti acara-acara sekolah minggu secara online. Oleh sebab itu, Tante mengajak adik-adik semua, kita semua berdoa agar di tahun yang baru ini, di tahun 2023, Tuhan menolong kita sehingga virus corona itu hilang. Ya. Nah, sebelum Tante lanjut dengan cerita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami senang karena kami sudah memasuki minggu pertama di di tahun 2023. Tuhan, kami mau mendengar cerita yang baru di tahun yang baru ini. Dan kami mohon Tuhan memberkati kami, memberkati Tante Emma yang akan menceritakan cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita akan melihat waktu kita sudah memasuki tahun yang baru. Kita ingin supaya di tahun yang baru ini hidup kita, karakter kita, sifat-sifat kita akan menjadi sifat-sifat yang baru. Nah, kalau di tahun 2022 ada di antara adik-adik yang malas belajar, maunya main game aja. Nah, ayo, pasti deh ada di antara adik-adik yang seperti itu. Nah, di tahun 2023 kita akan minta Tuhan tolong adik-adik semua agar di tahun 2023 adik-adik semua rajin belajar supaya bisa mendapat nilai yang bagus dan adik-adik akan naik kelas atau akan lulus di ujian, ya. Nah, kalau di tahun 2022 ada adik-adik yang sering-sering sakit, badan atau tubuh adik-adik lemah, sering sakit. Nah, di tahun 2023 kita mau berdoa mohon dari Tuhan agar Tuhan memberikan kepada kita tubuh yang sehat sehingga kita bisa melakukan kegiatan kita tanpa ada gangguan. Demikian juga kalau di tahun 2022 ada adik-adik yang suka marah-marah. Lalu kalau sudah marah, ucapan-ucapan yang keluar itu ucapan yang kasar, yang kurang bagus. Nah, kalau ada adik-adik yang masih suka marah-marah, di tahun 2023 ini kita mau berdoa agar Tuhan menolong kita, adik-adik semua, agar di tahun 2023 ini adik-adik tidak lagi suka marah-marah, ya. Kita mau menjadi anak-anak yang membawa damai. Jadi kita semua bisa hidup dengan rukun, dengan ada sukacita dan ada damai sejahtera. Nah, mungkin juga di tahun 2022 ada adik-adik yang malas berdoa. Kadang-kadang kalau lihat makanan kesukaan, Kentucky Fried Chicken yang begitu menggiurkan, lalu langsung adik-adik makan, lupa berdoa. Nah, di tahun 2023 kita mau menjadi anak-anak yang suka berdoa. Bukan saja pada waktu mau makan, bukan saja pada waktu mau tidur, tapi kita juga, adik-adik juga mau memberi waktu. Mungkin cuma 2 menit, 3 menit, kita mau memberi waktu untuk berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita berbicara dengan siapa? Ya, kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus senang sekali mendengar kita berbicara dengan Dia. Tuhan ingin berkomunikasi, berbicara dengan adik-adik semua. Oleh sebab itu di tahun yang baru ini kita mau minta dari Tuhan agar kita menjadi adik-adik yang suka berdoa. Mungkin ada di antara adik-adik yang bertanya, lalu kalau berdoa apa sih yang perlu didoakan? Nah, Tante akan menolong adik-adik supaya adik-adik punya pokok-pokok doa yang bisa adik-adik sampaikan dalam doa adik-adik. Nah, adik-adik bisa berdoa untuk papa dan mama,
supaya Tuhan beri kekuatan dan beri berkat dalam pekerjaan yang dilakukan papa dan mama. Adik-adik juga bisa berdoa agar Tuhan menolong dan memberikan kesehatan kepada kakak dan adik. Tante yakin semua adik-adik mau melakukan hal itu. Selain adik-adik di tahun 2023 menjadi adik-adik yang suka berdoa, Tante harap di tahun 2023 adik-adik juga menjadi adik-adik yang senang membaca Alkitab. Mungkin ada di antara adik-adik yang baca Alkitabnya nanti kalau sudah ada di sekolah minggu, Champion Kids, waktu kakak-kakak guru minta adik-adik buka untuk menghafal ayat hafalan, baru adik-adik buka Alkitab. Nah, di tahun 2023 ini, Tante harap adik-adik juga suka membaca Alkitab. Mulailah membaca dari kitab Mazmur atau dari Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada banyak cerita-cerita Alkitab yang indah-indah yang bisa adik-adik baca, dan itu bisa menolong adik-adik memberikan satu pelajaran yang baik kepada adik-adik dan juga memberikan kebenaran-kebenaran dari Tuhan yang bisa adik-adik baca melalui pembacaan Alkitab adik-adik. Jadi waktu adik-adik baca Alkitab, itu seperti adik-adik sedang makan makanan rohani. Kalau adik-adik di rumah makan berapa kali sehari? Ayo. Oke, 3 kali. Pagi, siang, dan malam. Nah, kalau adik-adik mau agar kerohanian adik-adik sehat, adik-adik juga harus suka membaca Alkitab. Oke? Nah, dengan demikian adik-adik bisa belajar banyak dari firman Tuhan. Oke, jadi di tahun 2023 ini kita menjadi pribadi yang baru, new me, ya. Kita menjadi adik-adik yang memiliki pribadi, sifat-sifat yang baru di dalam Tuhan. Nah, ayat hafalan untuk hari ini terdapat di 2 Korintus 5 ayat 17a. Ulangi lagi. 2 Korintus 5 ayat 17a. Ayat ini berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Tante ulangi lagi ya. Ayat hafalan kita terdapat di 2 Korintus 5 ayat 17a. Ayat ini berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Ini berarti sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kurang baik yang biasa adik-adik lakukan di tahun 2022 itu harus ditinggalkan. Dan sekarang waktu kita memasuki tahun 2023, kita mau memasukinya dengan sifat-sifat yang dari Kristus, sifat-sifat yang sudah diubahkan, sifat-sifat yang baru yang sudah Tante jelaskan tadi. Oke? Jadi itulah yang adik-adik harus lakukan di tahun 2023 ini. Dan kita akan berdoa mengakhiri acara sekolah minggu di udara ini, tetapi Tante juga akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Desember. Ternyata ada juga adik-adik yang berulang tahun di bulan Desember. Mau tahu siapa saja? Oke, Tante akan sebutkan. Yang berulang tahun di bulan Desember yaitu Joel Prakasa, Jethro, Azelia, Benaya Roslim, dan Zoe Roslim. Jadi adik-adik yang berulang tahun di bulan Desember harus bergembira karena adik-adik yang mengakhiri tahun ini ya, tahun 2022. Sekarang mari kita akan berdoa bersama-sama
dan tante yang akan berdoa. Semua lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami senang bisa memasuki tahun 2023 ini dan cerita yang baru kami dengar, New Me, berarti kami harus memasuki tahun 2023 dengan sifat-sifat yang baru, perilaku yang baru, yang seperti Kristus mau. Suka berdoa, suka membaca Alkitab, dan tidak suka marah-marah lagi, dan rajin. Nah, itulah yang ingin dilakukan oleh kita semua, termasuk tante, waktu kita memasuki tahun 2023. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukannya. Pada saat ini juga kami bersyukur dan bergembira bersama adik-adik yang merayakan ulang tahun mereka di bulan Desember. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberkati adik-adik ini yang sudah disebutkan namanya tadi, agar di tahun yang Tuhan berikan ini mereka boleh menjadi anak-anak yang manis, yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka dan juga kecerdasan dan hikmat dari Tuhan selalu ada di atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Dan kami mengakhiri acara sekolah minggu ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan akan terus menolong kami di tahun 2023. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Happy New Year. And God bless you all. Bye. Nah, teman-teman, semua pasti sudah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, gimana Kak Kesya? Kak Kesya belajar apa dari firman Tuhan? Kalau aku belajar kalau memasuki tahun yang baru pasti ada pengharapan, Kak. Oke. Nah, teman-teman serahkan kepada Tuhan ya, biar Tuhan Yesus menolong kita, berjalan bersama kita, memasuki dan melewati tahun yang baru ini. Yes, kita butuh penyertaan Tuhan ya Kak Kesya. Betul. Oke, nah teman-teman, sekarang kita mau sama-sama mengerjakan aktivitas. Seru banget. Kita simak video ini sama-sama ya. Shalom teman-teman, kita akan mengerjakan aktivitas. Bahan-bahannya ada spidol, ada pensil warna, ada double tip, ada gunting dan juga ada pita. Dan juga ada kertas buffalo. Yang pertama-tama kita akan gambar pola tangan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan gunting pola tangannya dan jadi seperti ini. Selanjutnya kita balik dan kita akan menggambar pola kuku. Nah, gambar seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita akan warnai pola kuku tadi. Tapi bebas ya teman-teman. Teman-teman kalau tidak suka diwarnai juga boleh. Nah, setelah diwarnai akan jadi seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan double tip yang sudah kita siapkan, ditempel di, nah seperti ini. Oke, setelah itu kita buka double tipnya dan kita tempel. Oke. Nah, tahap selanjutnya kita akan tulis contohnya Desi mau melayani Tuhan. Kalau di sini Kak Desi menggunakan nama Kak Desi ya. Desi mau melayani Tuhan. Yeay. Nah, biarlah di tahun yang baru ini kita mau bersama-sama melayani Tuhan. Lebih semangat lagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan kitanya. Oke, aktivitas kita sudah selesai. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti itu teman-teman. Bisa nggak Kak? Bisa dong. Gampang kan? Gampang, mudah. Teman-teman kerjain ya. Jangan lupa setelah mengerjakan kirimkan jawabanmu ke sekolah minggu Di udara. Ya, ibadah kita sudah selesai nih Kak Kesya. Kak Vita dan Kak Kesya pamit ya.
Happy Sunday. God bless you. Happy New Year. Bye-bye.